Kalau sampean semuanya menemui hal seperti ini, emergency, orang yang menservis emergency ataupun punya lampu emergency yang kondisinya kayak gini, jangan diterusin untuk menservis, tapi buang aja. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Di video kita kali ini kita akan membagikan sebuah trik bagaimanakah ciri-ciri lampu LED emergency ini yang layak diservis dan yang nggak layak diservis. Nah, selengkapnya next kita lanjut di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Pada kesempatan video kita kali ini saya akan berbagi trik ya. Kalau sampean semuanya menservis sebuah lampu emergency, di sini saya nggak sebutkan mereknya. Ini ada beberapa merek lampu emergency ya, seperti ini. Ada merek beberapa emergency. Nah, sebelum kita untuk menservis, kita harus cek dulu trik-triknya. Layak nggak untuk diservis atau harus diganti baru. Nah, ini karena lampu emergency itu ada beberapa komponen, nggak cukup dengan LED AC-nya. Kalau ini kita bongkar, nah seperti ini, nggak cukup dengan ini drivernya. Karena sebuah lampu emergency itu ada sebuah baterainya seperti ini. Nah, layak nggaknya untuk diservis? Nah, ini layak nggaknya untuk diservis itu, ini nanti ciri-cirinya itu seperti yang ada di video ini. Nah, ciri-cirinya bagaimana yang layak untuk diservis? Nah, sebelumnya ya, lampu emergency ini kalau dilihat dari lampunya, itu lampunya wattnya kecil-kecil, tapi harganya mahal-mahal ya, karena lampu emergency ini ada beberapa komponen yang ada di dalamnya, seperti baterainya, seperti LED AC-nya, atau drivernya, atau LED panelnya seperti ini. Nah, ini nanti kita mendeteksi kerusakan pada sebuah lampu emergency itu harus ada beberapa hal dan beberapa alat yang kita gunakan. Nah, di video kita kali ini saya akan menjelaskan ini beberapa cara dan bagaimanakah cara mendeteksi kerusakan pada satu persatu sebuah komponen emergency. Nah, kalau yang rusak itu di bagian sini, panel LED AC-nya atau drivernya, sedangkan baterainya ini normal, ini masih bisa untuk direkondisi atau masih bisa untuk diperbaiki lagi dan nggak rugi. Tapi kalau lampu emergency ini baterainya sudah nggak bisa dipakai alias ngedrop, alias ini baterai ini udah mati, sedangkan ininya LED AC-nya sini juga mati, drivernya pun juga mati. Nah, ini nggak layak dipakai alias dibuang aja, walaupun itu mereknya sebagus seperti ini. Nah, ini Hanok ya. Ini lampu ini walaupun ini mereknya bagus, baterainya udah mati suri, udah mati seperti ini, LED AC-nya pun udah terbakar, LED sininya, drivernya pun juga sudah terbakar. Lalu apa yang kita ambil? Ya cuman casingnya. Kalau casing itu cari di rongsokan banyak ya. Nah, sekarang saya akan spill bagaimanakah cara mendeteksi baterai ini masih layak dipakai atau enggak. Ini khusus di emergency ya. Nah, ini khusus di emergency. Baterai ini layak dipakai atau enggak, atau harus dibuang. Nanti kalau ini masih dipakai, nah triknya itu bagaimana untuk mencharger ini. Nah, ini ya, sebuah baterai emergency ini adalah otak, ini adalah sebuah komponen yang paling penting untuk sebuah lampu emergency seperti ini. Nah, seperti ini. Caranya mendeteksi bagaimana? Kita gunakan yaitu sebuah adaptor. Nah, saya gunakan adaptor yang 12 volt. Nah, ini kita bicara tentang baterai emergency ya, baterai emergency-nya. Di sini ada banyak baterai emergency di sini ya. Baterai emergency ini tegangannya di 3,7 volt sampai di 4 volt. Ini ya, baterai lithium ini. Ini 3,7 volt sampai di 4 volt. Nah, di antara baterai sini ada yang masih bisa dipakai dan ada yang harus dimuseumkan alias dibuang. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau kita melihat dengan
avometer saja dengan voltmeter nggak bisa ya, nggak bisa. Kita harus menggunakan trik seperti ini. Nah, yang perlu disiapkan adalah sebuah adaptor. Ini ada beberapa baterai. Ciri-cirinya ini saya sebutkan ciri-cirinya yang bagus dulu ya, yang bagus dulu. Nah, ada sebuah adaptor, ini kapasitasnya 12 volt. Kita juga gunakan sebuah avometer seperti ini, avometer. Dan ini, nah ini udah saya kasih tanda seperti ini. Ini output dari adaptor yang 12 volt. Adaptornya kita tancapin. Nah, ini cara pengecekan ya. Cara pengecekan baterai ini bagus atau enggaknya. Ini udah ada tegangannya di 12 volt. Nah, ini saya colokin gini. Nah, bisa terbaca ini di 11,8. Ini adalah tegangan dari adaptor sini. Nah, ciri-cirinya baterai yang masih bisa dipakai di voltase ini, voltase yang asal mulanya 11 volt ini, kalau kita tancepin baterai, kalau kita konekin di baterai ini, baterai lithium ini, voltasenya sini akan turun. Nah, kalau voltase ini nggak mau turun, tetap di 11 volt, berarti baterai sini sudah soak alias harus dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Nggak usah diakal-akalin baterai ini. Kalau sudah nggak bisa dipakai, nggak usah diakal-akalin, buang aja, beli baru lagi. Nah, ini tegangannya di 12 volt. Nah, selengkapnya saya praktekin langsung ya. Ini min, polaritas min, ini yang bagian plus. Nah, saya praktekin langsung. Ini saya pakai baterai yang normal. Nah, ini normal ya. Ini normal. Dari tegangan 11 volt, kalau saya tancepin ini nanti pasti tegangannya sini akan turun menyesuaikan dengan voltase baterainya. Kita coba ya. Ini bagian min sini. Bagian min di sini. Nah, seperti ini. Ini yang bagian plusnya. Dilihat itu tegangannya di 11 volt. Saya tancepin. Nah, dia terbaca langsung ya. Dia terbaca langsung di 3,6 volt. Nah, ini kalau kita biarin dulu, kalau kita biarin terus, nah voltasenya akan naik dengan sendirinya. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau baterai, ciri-ciri baterai, nah ini saya lepas, kembali ke 11 volt lagi. Berarti kalau baterai seperti ini masih layak dipakai. Dan kalau mau dibuat untuk sebuah emergency seperti ini, sangat-sangat bagus. Nah, saya coba sekali lagi ya. Ini ciri-ciri baterai yang normal seperti ini. Nah, ini dia voltasenya, dia akan langsung mengikuti sini, beban ini. Mengikuti voltase baterai. Walaupun ini tegangannya 12 volt aslinya ya, 11 volt tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini ciri-ciri baterai yang masih bagus. Ini yang bagus. Nah, sekarang saya akan tunjukkan baterai yang sudah mati suri atau mati ya. Seperti ini. Ini nggak usah diakalin pakai ini udah mati. Nah, saya tunjukin. Ini saya koneksikan. Nah, ini bagian min, yang sini bagian plus. Nah, dilihat voltase meter avonya. Nah, ini tegangan asli dari sini masih 11 volt, saya konekin. Nah, dia cuman turun di bagian komanya, nggak di bagian volt besarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan dipakai lagi walaupun kondisi baterai ini fisiknya masih bagus. Tapi kalau kita koneksikan seperti ini dengan trik seperti ini ya, dia nggak mau turun, tetap di 11 volt. Nah, ini berarti ini nggak usah dipakai lagi. Kalau ada sebuah servisan emergency seperti ini, kalau baterainya itu kita cek seperti ini tadi, baterainya ini kayak gini, mati kayak gini, udah nggak usah diservis emergency ini ya. Nanti kalau diservis, waduh rugi banget, udah beli baterai, udah beli LED AC-nya, belum ongkos servisnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi rugi banget kalau ini diservis, kalau posisi komponen semuanya di dalamnya mati. Nah, kayak gini. Ini adalah sebuah trik.
Jadi apa ya, sebagus apapun mereknya lampu, kalau komponennya ini sudah mati seperti ini, tapi sebagus apapun komponen lampu, kalau komponennya itu udah mati seperti ini, dari baterai, driver, dan LED AC-nya ini udah mati, nggak usah diservis lagi, dibuang aja, beli yang baru aja. Kalau diservis, nanti ongkos servisnya, harga spare partnya ini kalau dibelikan baru sudah dapat. Nah, karena lampu emergency itu ada yang macam-macam ya mereknya, dan nyalanya pun juga bermacam-macam, wattnya pun juga bermacam-macam, harganya pun juga bermacam-macam. Nah, seperti ini triknya. Nah, ini kondisi baterai sana itu kita belum cek, tapi secara sekilas cara pengecekan baterai seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau tegangannya sini dari adaptor ini 11 volt, kalau kita konekin seperti ini, di tegangan ini, tegangan adaptor ini bisa mengikuti beban atau mengikuti baterai voltasenya, berarti dia baterai ini normal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini berarti baterai ini normal. Kalau baterai emergency ini nggak mau, ini sampai konslet, nggak mau mengikuti beban sini. Nah, seperti ini, kita udah konekin seperti ini, nggak mau turun, dia cuman turun di bagian komanya saja. Nah, berarti baterai ini swak, harus dibuang seperti ini. Oke, ini trik singkat ya, sedikit, semoga ada manfaatnya dulur. Terima kasih yang sudah menonton ya, ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.